Habis interogasi, Rosman di sini makan bareng dengan orang-orang yang telah menyambutnya. Dia ngobrol bareng Charlotte terkait dengan Squash dan Wes betapa lucunya itu, yang membuat Charlotte gak sabar masuk ke Royal Academy tahun depan. Rosman di sini kalau cerita itu terlibat dengan perpustakaan itu pasti serasa di dunianya sendiri, yang membuat orang yang diajak bicara harus menyimpulkan sendiri. Setelahnya Bonifacius di sini tanya tentang Dieter. Kenapa Rosman di sini bisa memilih Phoebus yang lemah? Satu serangan aja udah mati. Rosman di sini membusungkan dadanya karena itu akan dimasukkan ke High Beast-nya. Untuk bisa membebaskan Phoebus itu, maka musuh di sini harus menggunakan serangan dengan kapasitas mana yang melebihi mananya Rosman. Tapi kemungkinan besar nggak ada yang bisa melebihi kapasitas mananya Rosman. Jadi satu-satunya cara mereka harus menyerangnya bertubi-tubi sampai High Beast-nya hancur. Tapi tentu ini hanya strategi yang bisa digunakan sekali. Kalau musuh udah tahu, tentu saja mereka akan membunuh Phoebus-nya dulu sebelum dimasukkan ke High Beast-nya Rosman. Wajah keterkejutan Bonifacius dan Karlstedt mendengarnya. Tapi Ferdinand di sini itu biasa aja. Ternyata Grunmu itu berguna juga. Ketika Rosman melanjutkan ceritanya, Bonifacius bingung, seharusnya itu adalah hal biasa menyerang musuh yang mau mengamankan Phoebus mereka. Dia di sini nggak begitu tahu kalau siswa saat ini itu hanya peduli dengan Speed Eater. Bonifacius kecewa sendiri betapa rendahnya level kesatria sekarang. Ketika Rosman menjelaskan kalau serangan dadakannya itu nggak ngefek ke Dunkelverger karena RNVS di sini nggak kompak, Karlstedt itu paham banget. Magang kesatria sekarang kan semakin lama semakin nggak kompeten. Ditambah karena mereka memang lebih terfokus dalam melatih para kesatria yang mengawal keluarga Arkduk. Mendengar kekecewaan cucunya itu, Bonifacius di sini pun mengajukan diri untuk melatih para magang kesatria. Rosman senang dan benar-benar mengandalkan kakeknya. Kakeknya tentu sangat bangga diandalkan sama cucunya. Kemudian untuk serangan keduaku, untuk mengalihkan perhatian, aku membesarkan Phoebus-nya. Apa? Semuanya pada terkejut karena ide itu tak mungkin terpikirkan oleh bangsawan yang lainnya. Rosman menceritakan sisanya sampai selesai. Ferdinand mendengarkan penuh minat. Sylvester juga lebih bersemangat daripada biasanya. Dan Karlstedt di sini seolah menemukan hal baru. Sayangnya, idenya Rosman itu nggak bisa untuk mengalahkan monster musim dingin. Habis mandi, Ottilie, Rosman sama, saya di sini senang Anda bisa menerima Harmut sebagai pengikut Anda. Tetapi saya di sini khawatir bahwa putra saya di sini menjadi beban bagi Anda. Rosman di sini menceritakan sisi Harmut yang sangat bisa diandalkan untuk mengajari Philin, tetapi dia tidak mengatakan obsesinya adalah menyebarkan legenda sucinya. Poin ini benar-benar mengingatkan kita kepada keluarganya Angelica. Sasuga Rosman sama, pengikutnya pada nggak normal. Karena itulah bangsawan normal seperti ibunya Ottilie dan orang tuanya Angelica hanya bisa melihat anaknya penuh kekhawatiran. Dia itu benar-benar terobsesi Anda, Rosman sama. Jadi tolong jangan ragu untuk menghentikan dia jika dia melampaui batas. Apakah Harmut di sini benar-benar melihatku sebagai Sen ya? Yang penuh dengan kerendahan hati dan penyayang kepada semua orang? Tunggu sebentar, bukankah dia harusnya sudah mengetahui ya aku yang sebenarnya di Royal Academy ya? Kok kerasa aneh ya? Rosman benar-benar tidak menyadari kalau Harmut dan dia itu melihat dengan kacamata yang berbeda. Hari berikutnya, Rosman akan kembali ke kuil. Di sini Ottilie itu memberikan sebuah buku yang telah dibuat oleh Elvira. Ada dua buku, yang pertama Hand Selected Knack Stories, cerita tentang kisah romantis kesatria. Elvira sudah menjual volume pertamanya diam-diam di pesta tehnya. Mendapatkan respon luar biasa positif, langsung dia menuliskan buku keduanya, Royal Academy Stories. Itu adalah kisah romansa ketika Elvira dulu sekolah. Ceritanya sendiri berasal dari kenangannya Elvira dan teman-temannya. Rosman terkejut ternyata ibunya itu mempunyai bakat dalam sastra. Tatanan kosakatanya kelihatannya enak banget buat dibaca. Ottilie bilang memang Elvira ini semenjak magang sarjana dia itu memang suka menulis sesuatu. Dan saat ini dia itu benar-benar menikmati hobinya ini. Bahkan Ottilie di sini tuh udah baca dan cukup menikmati bukunya itu. Tetapi ada kritikan dalam bukunya ini. Ibu, setiap laki-lakinya itu tolong jangan dimodelkan seperti Ferdinand. Terkait dengan karakter favorit sebelumnya, gue sebenarnya pengen masukkan Elvira ini. Tetapi ya itu, obsesinya kepada Ferdinand itu terlalu gak normal. Udah kalau bagian itu bisa dihilangkan saja, karakter ini sebenarnya bisa menjadi sempurna sih. Ya, sekalipun aku tahu di sini bagi autornya, obsesinya kepada Ferdinand itu termasuk komedinya. Malah cerita tentang Mama Elvira. Di depan pintu kastil, Damuel dan Angelica sudah menunggu. Angelica juga ikut ke kuil. Angelica mengangguk. Rosman melihat Ferdinand. Ferdinand di sini setuju karena Rosman setidaknya butuh satu kesatria wanita. Saya di sini akhirnya bisa mengawal Anda, Rosman sama. Tolong biarkan saya melayani Anda. Jika kamu sudah mendapatkan izin, aku tak masalah. BTW di sini di Lassie itu barangnya Ferdinand lebih banyak daripada barangnya Rosman. Rosman merasa ada yang salah.
Lesinya Roseman jadi kurir. Angelica di sini duduk di sampingnya Roseman yang dulu tempatnya Bridget. Sesampainya di kuil, Roseman sama ternyata Higbeast Anda ini sangat nyaman. Benar kan? Lesiku itu memang lucu dan praktis. Angelica, tolong diingat kalau pelayanku di kuil ini juga sangat setia dalam melayaniku. Roseman perlu mengatakan ini karena posisinya Angelica di sini berbeda dengan Damwell dan Bridget. Damwell di sini kan dia ke kuil karena hukuman. Kalau Bridget siap berkorban apapun demi kehormatan keluarganya. Jadi mereka di sini nggak akan semena-mena. Tapi berbeda dengan Angelica yang lebih bebas. Roseman sama di sini saya tidak paham apa yang Anda harapkan dari saya. Aku hanya ingin para pelayanku di sini tidak memperlakukan rakyat jelata dan pelayanku di kuil di sini dengan jijik maupun merendahkan. Jika memungkinkan. Jijik, merendahkan? Baik, saya kelihatannya mengerti. Roseman tahu kalau Angelica sini nggak paham, dia harus mengatakannya belak-belakan. Angelica, aku ingin kau bersikap ramah dengan para pendeta abu-abu dan gadis kuil yang melayaniku. Ekspresi bingungnya berubah seolah seperti bunga yang bermekaran. Itulah gambaran senyum tulusnya Angelica. Autor itu tak pernah mengecewakan ketika menggambarkan Angelica. Tentu saja Roseman sama, sesuai perintah Anda. Ketika menata barang, Roseman langsung meminta Gil untuk segera mengirimkan surat kepada Beno dan Gustav. Surat ini darurat karena persiapan sebelum mereka bertemu dengan Aud. Kuil adalah tempat paling nyaman bagi Roseman daripada tempat lainnya. Tapi kali ini Roseman itu bergegas untuk menyelesaikan semua urusannya di kuil untuk bisa segera ke kastil untuk bisa membaca bukunya dari Elvira. Soalnya buku itu nggak boleh keluar dari kastil. Tempat yang paling aman dari Ferdinand itu adalah kamarnya Roseman di kastil. Soalnya Ferdinand itu harus masuk dengan izin Archduke dulu. Akan bahaya jika buku itu diketahui sama Ferdinand karena banyak sekali ilustrasi yang menggambarkan mirip Ferdinand. Dia mendapatkan pesan dari Zam kalau Ferdinand di sini mengunci diri lagi. Roseman ke kamarnya Ferdinand, terlihat Eckhart sendirian. Dia tanya kemana kok Justus nggak ada. Apakah kamu itu dipaksa untuk kerja sendiri? Justus itu sedang mencari informasi di kastil. Sebenarnya dia itu juga pengen melihat hadiah dari Hiroshur. Cuman Ferdinand di sini nggak memperbolehkan dia itu masuk bengkel. Ferdinand di sini pengen fokus. Eckhart di sini sukarela untuk mengurus semua administrasinya agar Ferdinand itu bisa istirahat saat dia itu fokus di bengkelnya. Roseman di sini mengeluh karena mananya tidak terdaftar dengan bengkelnya Ferdinand, jadi dia itu nggak bisa membuka secara langsung. Padahal mananya Ferdinand terdaftar di ruang rahasianya Roseman yang berada di kamar Uskup Agung. Itulah yang membuat Ferdinand di sini egois banget. Ferdinand makan dulu, ntar sakit. Tapi Ferdinand di sini menolaknya. Roseman di sini sebenarnya pengen membiarkan saja karena itu mengingatkan Roseman pada masa Urano dulu dia yang sering bersembunyi untuk membaca buku. Tapi Eckhart di sini tetap memohon kepada Roseman. Roseman pun akhirnya memancingnya dengan kompresi mana tahap keempat. Ferdinand, aku ingin berkonsultasi. Aku berencana untuk mengajarkan anak-anak dari mantan faksi Veronica metode kompresi manaku dan membawa mereka masuk. Apa yang kamu pikirkan? Ferdinand pun keluar dan mereka pun janjian untuk bisa makan bareng pada bel ke-6 nanti. Ferdi di sini pun masuk ke bengkelnya lagi sampai bel ke-6. Pada saat makan malam, yang mereka bicarakan yang pertama terkait dengan kompresi mana untuk faksi Veronica. Ada seseorang yang cukup menjanjikan di faksi Veronica yang diinginkan Roseman. Sekalipun dikatai bodoh sama Ferdinand, akhirnya Ferdinand di sini setuju. Yang kedua terkait dengan kompresi mana. Diberitahu tahap keempat, sekali lagi Ferdinand menyebut Roseman di sini benar-benar tak tertebak. Tetapi dipotong sama Fran, lebih baik mereka di sini menyelesaikan makan dulu sebelum memulai diskusi yang berat seperti itu. Ferdinand di sini menanyakan bagaimana kondisi fisiknya Roseman. Roseman langsung mengalihkannya kepada kapasitas mananya. Apakah itu nggak normal? Karena Solange Sensei bilang bahwa untuk mengisi mananya Squash dan West itu membutuhkan 3 Arch Nobel. Yang jelas bagi Ferdinand mananya Roseman gak bisa dibandingkan dengan anak seumurannya. Apalagi Roseman sudah melakukan kompresi mana semenjak kecil. Sekalipun sekarang masih kecil ya. Dan mananya itu hanya akan bertambah dan terus bertambah lagi. Setelah dia itu cerita tentang Hiroshur, ternyata Ferdinand ini juga ada tersirat kalau dia juga pengen pindah ke keluarga kerajaan. Tapi sayangnya dia itu kandidat Archduke. Dan untuk Ferdinand tentu saja karena kegilaannya akan sebuah penelitian. Kalau Roseman disebut mempunyai kemiripan dengan Ferdinand, maka Ferdinand itu lebih mirip lagi dengan Hiroshur. Pokoknya mereka samalah sebenarnya. Fran di sini menghela nafas, mengingatkan mereka lagi. Kalau mereka itu berhenti kayak gini terus, kemungkinan besar nanti panti asuhan malah nggak makan. Tapi Roseman di sini langsung menghentikan Ferdinand. Dia memberikan Ferdinand 2 pilihan. Pertama, kalau dia dipanggil itu mau langsung keluar, atau yang kedua, mendaftarkan mananya Roseman ke bengkelnya Ferdinand. Ferdinand tentu memilih dipanggil aja daripada Roseman masuk seenaknya sendiri.
Ferdinand di sini merasa Rosman jadi mirip seperti Riyarda, apalagi dengan statusnya sekarang. Rosman menimpali, dia itu udah diseret berkali-kali oleh Riyarda dari perpustakaan. Sekarang gilirannya Ferdinand merasakan penderitaan yang sama. Ferdinand hanya bisa menggelengkan kepalanya. Rosman, kamu itu jangan merepotkan Riyarda. Aku kembalikan kepadamu Ferdinand, kamu juga jangan merepotkan pelayanmu. Damuel menutup mulutnya berusaha menahan tawa, tapi langsung dipelototi sama Ferdinand. Di hari pertemuan Rosman bersama dengan para pedagang. Yang hadir dari bengkel kertas Rosman ada Benno, Mark, dan Lutz. Gilberta Company, Otto, Leon, Theo. Dari Merchant Guild di sini ada Gustav dan 2 asistennya. Ehrenfest kali ini itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Aup Ehrenfest sempat melarang semua penjualan produk baru alias yang dibuat Rosman keluar kadipaten. Tetapi semenjak Rosman ke Royal Academy secara tidak langsung peraturan itu dihapus. Rosman pun menjelaskan dia pun diminta Aup Ehrenfest untuk meningkatkan peringkat Ehrenfest saat ini. Dikarenakan itu tahun ini Rosman akan menyebarkan rinsam, hairpin, pound cake, dan kertas tanaman. Untuk kertas tanaman demi menyembunyikan asal pembuatannya diganti dengan kertas Ehrenfest. Rosman saat ini menyebarnya secara bertahap ya, tidak semua penemuannya. Terutama untuk rinsam dan jepit rambut itu kemungkinan bisa ditiru. Rosman akan fokus ke kertas tanaman nanti jika jepit rambut dan rinsam ini sudah akan mulai ditiru kadipaten lain. Untuk sementara ini kertas tanaman tak begitu dibutuhkan di Royal Academy, tak begitu dikenal. Yang tertarik menggunakannya itu sementara ini hanya para guru-guru. Gustav di sini mengusulkan untuk para sarjana Ehrenfest itu untuk sering menggunakan kertas tanaman. Karena itu bisa memberikan space lebih kecil daripada perkamen. Gustav di sini sudah merasakan kemanfaatannya kertas tanaman. Di pesta teh yang aku hadiri, para bangsawan itu selalu memuji rinsam, jepit rambut, dan kue pon yang bentuknya sederhana tapi enak. Pujian itu berasal dari gadis bangsawan Klassenburg dan para guru Royal Academy. Aku yakin semua itu akan disoroti oleh para bangsawan yang lainnya. Klassenburg, kadipaten sebesar itu terlibat. Berbeda dengan Otto dan Benno yang berekspresi biasa aja karena mereka di sini nggak tahu peringkat kadipaten. Gustav di sini melebarkan matanya, menghela nafasnya. Rosman sama, bagaimana kadipaten lain itu bisa terlibat dengan kita di waktu dekat ini? Sebenarnya sosialisasi di Royal Academy itu belum dimulai, tetapi aku di sini sudah diminta untuk segera pulang setelah aku menyelesaikan kelasku. Dikarenakan hal itu, aku hanya mengikuti satu pesta teh aja dengan kandidat Archduke Klassenburg, guru-guru Royal Academy, dan pangeran kedua. Aku tidak tahu perkembangan bisnis dengan kadipaten lain gimana saat aku tidak hadir di Royal Academy. Rosman sama, tadi Anda mengatakan Anda itu hanya mengadakan pesta teh dengan kandidat Archduke kadipaten besar, para guru, dan keluarga kerajaan. Gustav terbelalak dan tak bisa berkata apa-apa karena Rosman menggunakan kata hanya ketika ngeteh dengan orang-orang top Jürgen Schmidt. Aku ingin Gilberta Company membuatkan jepit rambut untuk pangeran kedua yang akan dia hadiahkan kepada kandidat Archduke Klassenburg saat wisuda nanti. Ketika mendengar pangeran kedua tidak hanya Gustav, 2 orang di belakangnya Gustav juga terbelalak menatap Otto dengan tatapan simpatik. Tapi sebaliknya Otto di sini itu tidak bereaksi apa-apa. Ketidaktahuan itu adalah kebahagiaan lah. Otto pun tanya detail pesanannya. Otto, apakah kamu mengerti situasinya? Jepit rambut itu akan diberikan kepada keluarga kerajaan. Tapi Otto dan Benno di sini tidak mempermasalahkannya. Bagi mereka, semua bangsawan di sini sama seperti Rosman atau bahkan lebih merepotkan Rosman. Karena bagi mereka, siapapun orangnya, ketika rakyat biasa berhubungan dengan bangsawan, nyawa taruhannya. Tapi Gustav di sini masih belum puas karena Klassenburg dan keluarga kerajaan itu topnya Jürgen Schmidt. Ehrenfest benar-benar tak bisa dibandingkan. Tapi sayangnya dia di sini satu-satunya di antara mereka yang sangat memahami perbedaan antara Ehrenfest dan Klassenburg. Jepit rambutnya nanti batasnya sebelum akhir musim dingin. BTW ketika Rosman tertidur, ternyata profesi membuat jepit rambut itu sangat ngetren banget. Melihat prestasinya Turi, para gadis menilai untuk mempercepat pamornya, mereka harus bisa menjadi pembuat jepit rambut yang handal. Ketika tahu Turi sekarang kemungkinan akan menjadi sangat terkenal, Turi di sini benar-benar akan menjadi legenda karena dia akan membuatkan jepit rambut untuk pangeran. Dia di sini semakin bangga dengan kakak perempuannya itu. Benno di sini tanya tentang konferensi Archduke. Rosman tak begitu paham tentang itu, dia hanya tahu kalau itu adalah kumpulan dari semua Archduke dari setiap kadipaten. Diskusinya juga meliputi perdagangan antar kadipaten.
Gustav di sini cukup paham tentang konferensi Archduk itu karena dia itu sering mendapatkan pesan dari Aup Ehrenfest terkait dengan hasil dari konferensi Archduk nanti. Biasanya itu terkait berapa banyak pedagang yang boleh dipindahkan ke kadipaten lain. Aku diberitahu kalau Aup Ehrenfest akan mendengarkan perspektif dari pemikiran Anda kadipaten mana yang lebih baik untuk diajak bekerja sama. Rosman sama, apakah Anda di sini yang mengaturnya? Saya benar-benar berterima kasih kepada Anda. Rosman kebingungan dengan reaksi Gustav itu. Ternyata di tahun-tahun sebelumnya, Aup Ehrenfest di sini tuh sama sekali nggak peduli dengan pendapatnya para pedagang. Mereka hanya akan meminta sesuatu kepada para pedagang dan semua tanggung jawab itu ada pada para pedagangnya. Mengetahui hal itu, Rosman di sini jadi paham kenapa bisnisnya Ehrenfest itu sangat lemot berkembang. Rosman terdiam. Dia menatap Lutz. Ada sesuatu yang dia tidak ingin katakan, tetapi dia harus katakan sekarang. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia melakukan yang terbaik agar emosinya yang terguncang ini nggak kelihatan. Ketika berdiskusi dengan Aup nanti, kemungkinan kontrak lama akan dibatalkan. Plantin Company akan mendapatkan 3 surat undangan. Jangan sampai lupa untuk membawa Lutz. Pandangan Rosman ke arah lantai, dia mengepalkan tangannya dengan sangat erat dan berjuang sekuat mungkin untuk tidak memperlihatkan emosi sebenarnya. Beno di sini yang paham, dia langsung mengangguk. Kami siap melaksanakan perintah Anda. Badai salju semakin kuat yang membuat mereka di sini harus segera pulang. Beno secara tidak langsung berterima kasih kepada Rosman karena memberi mereka kesempatan untuk membincangkan banyak hal sebelum Archduk memanggil mereka. Pertemuan pun berakhir. Bagi Rosman itu terlalu tiba-tiba. Rosman menghela nafas. Dia menatap keluar jendela, terlihat salju semakin deras. Karena tadi terlalu banyak orang, Rosman jadi nggak bisa memeluk Lutz. Ditambah dengan memikirkan kontrak lamanya itu akan dibatalkan, itu membuatnya sangat tertekan. Aku tahu itu harus dilakukan, tapi tetap saja. Rosman pun meminum teh dengan desahan sedih. Dia pun kembali ke kamarnya. Epilog dari Beno. Di kereta yang penuh dengan guncangan badai salju, Beno memperhatikan Mark di sini melihat Lutz dengan tatapan prihatin. Kekecewaan yang luar biasa terlihat karena Rosman di sini dengan santai mengumumkan kalau kontrak mereka akan dibatalkan. Beno di sini tuh tahu kalau Rosman sedikit gemetaran, tetapi Lutz di sini tuh nggak tahu karena dia sudah terbiasa bertemu dengan Rosman di ruang rahasia. Dalam hati Beno, kita di sini masih butuh kestabilan emosinya Rosman, dan untuk mewujudkan itu maka Lutz di sini harus bisa diandalkan. Bagi Beno, Plantin Company dan Gilberta Company masih membutuhkan dukungannya Rosman, terutama untuk menghindari tekanan para bangsawan. Beno di sini yang sudah menyebabkan Turi ke Gilberta Company, Lutz ke Plantin Company, dan sudah menjauhkan Gustav dari Rosman. Maka di sini Beno lah yang bertanggung jawab untuk bisa menjaga kestabilan emosinya Rosman saat ini, agar Rosman di sini tetap bisa melindungi Gutenberg dan para pedagang kalangan rakyat jelata. Ketika sampai di Plantin Company, dia memanggil Lutz ke lantai bawah. Itu ruangan cukup dingin ya. Lutz di sini melepaskan emosinya. Dia di sini sangat kecewa Rosman itu bisa mengatakan akan membatalkan kontraknya tanpa berkedip sama sekali. Dia merasa Rosman di sini itu nggak peduli sama sekali. Mendengarkan curahan hatinya Lutz ini, Beno itu terkejut. Ternyata bagi Lutz ini kontrak itu lebih berharga daripada yang dia harapkan. Beno menegaskan kalau kontrak itu sudah nggak berguna lagi. Apalagi untuk bisa memperluas Plantin Company lebih besar lagi, itu sangat menghambat. Apalagi kontrak itu kan awalnya cuma untuk jaminan agar hubungan Lutz dengan Man itu nggak putus. Sedangkan kondisinya sekarang itu berbeda. Rosman sekarang sudah menjadi orang penting. Dia akan selalu terlibat dengan Plantin Company. Jadi tak perlu jaminan lagi. Kejelasannya bisa cek di like novel ya. Kekecewaannya masih terlihat. Lutz, kamu harusnya paham lebih dari siapapun. Seberapa tenangnya Rosman dari luarnya belum tentu sama di dalamnya. Rosman di sini yang kehilangan koneksi kecilnya dengan keluarganya, tentu emosinya tidak stabil, tak berbeda dengan sebelumnya. Beno mengingat 13 tahun yang lalu, kekasih masa kecilnya Beno. Demamnya yang sangat panas luar biasa yang datang entah dari mana, hal itu masih membekas sampai saat ini. Alis Beno berkerut saat dia memikirkan kembali gadis itu, cinta dalam hidupnya yang gagal dia selamatkan. Kamu di sini mungkin tak memperhatikannya, tetapi tangannya itu gemetaran, Lutz. Ketika dia mengatakan pembatalan kontrak itu, jangan biarkan fasad bangsawannya itu membodohimu. Lutz di sini hanya bisa menelan ludahnya sendiri. Ekspresinya berubah menjadi seringai. Dia frustasi pada dirinya sendiri karena tidak cukup memperhatikan Rosman. Mengingat betapa sulitnya Rosman di sini untuk bertemu dengan keluarganya, hanya kamu yang bisa membuatnya tetap tenang. Suatu saat nanti, ketika dia di sini tidak stabil emosinya,
Kamu di sini harus membiarkannya menangis sampai dia puas dan meyakinkan bahwa tidak ada yang berubah seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Lutz menghadap ke depan, dia menampar pipinya sendiri dan mengangguk. Terima kasih Tuan Beno. Beno di sini menghela nafas lega pada Lutz yang sudah tenang. Selama Lutz tetap kuat, Roseman akan berhasil entah bagaimana. Itulah yang dia yakini. Mark di sini yang seolah menunggu percakapan mereka, dia pun masuk dengan tehnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.